Om Swastiastu. Baik. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Semangat. Kali lagi, belum semangat itu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Semangat. Oke, semangat semua ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Jelita, baik kabarnya? Baik. Rama? Oke, semua sudah makan tadi ya di rumah? Sudah. Oke. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo berdiri dulu. Baik. Berdoa Ibu pimpin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk kembali. Hari ini semuanya hadir temannya. Coba lihat kanan kiri. Baik, Ibu absen ya. Absen 1, Jelita. Hadir, Bu. Hadir. Absen 2, Ayu. Hadir, Bu. Hadir. Absen 3, Ari. Hadir, Bu. Hadir. Absen 4, Divya. Hadir, Bu. Hadir. Absen 5, Agus. Hadir. Hadir. Absen 6, Rama. Hadir, Bu. Oke, baik semua hadir ya. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah. Ada yang tahu nggak kita akan belajar seperti apa? Belajar apa kita hari ini? Ada yang tahu? Tidak. Aduh, sekarang. Oke, Ibu bertanya. Kalian pernah nggak mengamati ruang kelas kalian yang ada di sini? Benda apa aja sih yang ada? Coba lihat dulu kanan kiri. Gambar apa aja yang ada? Yuk, yang bisa menyebutkan nama benda satu angkat tangan. Rama. Meja. Oke, Rama sudah bisa menyebutkan meja. Meja adalah kata benda. Sekarang Rama bisa tidak menggambarkan meja itu seperti apa? Tidak. Oke. Yang lain lagi, siapa yang bisa menyebutkan nama benda? Oke, Divya? Papan tulis. Ya, Divya bisa menggambarkan papan itu tulis itu seperti apa? Nah, bingung juga. Tuh. Baik, jadi kita akan belajar mengenai kata benda dan kata sifat. Oke? Nah, kita belajar mengenai kata benda dan kata sifat tujuannya agar kalian tahu apa itu kata benda dan apa itu kata sifat. Mengerti? Mengerti. Oke, baik. Pertama-tama, keluarkan dulu buku kalian. Nah, sekarang kita mau belajar mengenai kata benda dan kata sifat. Dimulai dari pengertian. Pengertian kata benda. Ada yang tahu apa itu kata benda? Tidak. Oke. Kata benda. Oke, kata benda adalah kata yang menyatakan suatu Benda. Coba dilihat dulu kata benda itu apa. Yuk, kata benda adalah kata yang menyatakan suatu benda. Ya, kata benda adalah kata yang menyatakan suatu benda. Ciri-ciri dari kata benda.
Nah, perhatikan dulu ke depan. Semuanya perhatikan ke depan. Nah, ini adalah ciri-ciri dari kata benda. Yang pertama apa? Coba dibaca dulu. Kata benda, ciri-cirinya. Menyatakan ukuran. Yang kedua. Ya, menjelaskan nama warna. Yang ketiga. Menyatakan suatu tempat. Yang keempat. Perhatikan ke depan. Barang. Yang kelima. Baik, jadi ini adalah ciri-ciri dari kata benda. Yang pertama ada menyatakan ukuran, yang kedua ada menjelaskan nama warna, yang ketiga ada menyatakan suatu tempat, yang keempat ada menyatakan nama barang, dan yang terakhir menyatakan nama hewan. Ada juga yang lain menyatakan nama orang, menyatakan nama tumbuhan, seperti itu ya. Ini adalah ciri-cirinya ya. Kemudian ada contoh dari kata benda. Contohnya yang pertama, menyatakan ukuran apa saja yang bisa dinyatakan dengan ukuran? Meja, ukurannya panjang, pendek? Ya. Menjelaskan nama warna. Apa saja menjelaskan nama warna? Coba contohnya. Warna merah, benar. Lagi? Warna apa lagi? Warna pink, ya merah muda, pink. Lagi? Biru. Oke. Menyatakan suatu tempat. Tempat seperti? Rumah. Lagi? Sekolah. Lagi? Kantor ruang guru? Ya, benar juga. Yang keempat, menyatakan nama barang. Barang seperti apa? Ayo. Pensil. Penggaris. Nama barang? Buku. Lagi? Penghapus. Ya, itu nama barang. Yang terakhir menyatakan nama hewan. Apa nama hewan? Ayam. Lagi? Kucing. Ubur-ubur. Lagi? Babi. Ya, itu nama hewan. Nah, kalian sudah bisa menyebutkan apa itu nama hewan, apa saja nama hewan, apa saja nama-nama dari nama barang yang kalian ketahui, sudah kalian bisa sebutkan. Sekarang, sebelum Ibu ke kata sifat, ada pertanyaan dulu mengenai kata benda. Ada? Jelita? Ada? Tidak. Rama? Tidak, benar. Ya, coba sebutkan satu kata benda dari menyatakan suatu tempat. Tempat. Ruang guru, ya benar. Oke. Jika sudah, Ibu lanjut ke kata sifat. Kata sifat. Nah, coba perhatikan ke depan dulu. Jadi, kata sifat adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan keadaan suatu benda. Misalnya, sekarang Ibu bilang papan tulis. Papan tulis, kalau hanya menyebutkan papan tulis, apakah kalian tahu keadaan papan tulis itu seperti apa? Apakah papan tulis itu bulat? Apakah papan tulis itu persegi panjang? Seperti itu ya. Digunakan untuk menjelaskan keadaan suatu benda. Oke? Sudah? Oke. Sekarang ciri-ciri dari kata sifat.
Perhatikan, ini adalah ciri-ciri dari kata sifat. Ayo, baca bareng-bareng ini. Yang pertama, ciri-cirinya adalah ya, menjelaskan perasaan. Yang kedua, keadaan, menjelaskan keadaan. Yang ketiga, ya, dapat dirasakan. Ya, yang pertama ciri-cirinya. Ayo perhatikan dulu. Perhatikan ke depan. Menjelaskan perasaan. Perasaannya Dek Dipia seperti apa sekarang? Ya, itu menjelaskan perasaan. Senang, itu perasaannya. Yang kedua, menjelaskan keadaan. Dari bisa menjelaskan keadaan. Apakah sekarang ramai, sepi, keadaannya bagaimana di sini? Ramai, ya, menjelaskan keadaan. Sekarang tiga, dapat dirasakan. Misalnya sekarang kamu makan coklat, rasanya seperti apa? Manis, ya. Jika kamu makan lemon, rasanya seperti asam, ya. Oke, kalian sudah tahu nih. Namun berapa ada yang masih keliru, ya? Sudah? Ini Ibu mempunyai sebuah gambar. Coba perhatikan. Yang pertama ini termasuk apa? Ini gambar apa? Topi. Karena menyatakan apa? Ya, masih bingung. Oke, ini gambar apa ini? Bunga. Ya, ini bunga. Bunga termasuk? Iya, benda. Yang terakhir ini? Gambar apa ini? Gemuk. Ya, ini merupakan kata benda apa kata sifat? Sifat. Iya, kata sifat. Oke. Baik. Anak-anak, beberapa siswa itu masih kesulitan dalam mengungkapkan yang mana termasuk kata benda dan mana termasuk kata sifat. Jadi tugas kalian adalah mengidentifikasi ciri-ciri dari kata benda dan ciri-ciri dari kata sifat. Kemudian kalian kelompokkan yang mana termasuk kata benda dan mana termasuk kata sifat. Itu. Bisa? Bisa. Oke. Baik. Ibu ajak kalian untuk tepuk 1, 2, 3. Ayo berdiri dulu. Biar semangat semuanya. Loyo semua ini ya. Ya. Jika ibu bilang tepuk 1, bilang yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3, semangat. Ya. Ulang dari pertama. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, tepuk 1. Oke, baik. Semua sudah semangat. Sekarang duduk kembali ya. Baik, sekarang akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok ya. Berhitung dari sini. Kamu 1, 2, 1, 2, dan seterusnya. Dimulai dari Agus. Ayo. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Yang dapat nomor 1 angkat tangan. Duduk di sebelah barat. Yang nomor 2 angkat tangan. Nomor 2 ya, duduk di sebelah timur ya. Silakan, ayo. Cari temannya. Pindahkan kursinya. Ayo dipercepat. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Ibu akan mengajak kalian bermain sambil belajar. Ya, Ibu mempunyai media. Ini. Media pakadasi. Pakadasi itu adalah media papan, kata benda, dan kata sifat. Ibu akan menjelaskan aturan permainan terlebih dahulu ya. Jadi kalian kelompok 1 dan kelompok 2 akan maju ke depan. Di sini kelompok 1, di situ kelompok 2. Mengerti? Nanti kalian akan mengambil salah satu kartu yang
berada di sini. Dua kotak ini. Dari kartu ciri-ciri ya. Kalian ambil salah satu, Ibu contohkan dulu ya. Menjelaskan warna, ini termasuk kata apa? Kalian pikirkan dulu sama teman kelompok kalian ya. Ini termasuk jelaskan kata apa ya. Kalau sudah kalian sudah yakin, baru kalian masukkan ke kategori kata benda ataupun kata sifat. Misalnya ini termasuk kata sifat, kalian masukkan di sini kata sifat. Kalau ini termasuk kata benda, masukkan di sini kata benda. Ketika sudah, nanti akan bergiliran dapatnya, oke? Dan yang ini mengenai contoh dari kata benda dan kata sifat. Ini Ibu taruh secara acak ya. Yang mana termasuk kata benda dan kata sifat. Caranya sama seperti tadi. Ambil salah satu. Wangi, ini termasuk kata apa? Kalian pikirkan dulu sama kelompok ini termasuk kata apa ya. Kalau sudah yakin, baru dimasukkan yang termasuk kata benda atau kata sifat. Mengerti? Mengerti. Oke. Nanti yang masih bingung, tanyakan pada Ibu ya. Ya, ayo kelompok 1 dan kelompok 2, silakan maju ke depan. Di sana kelompok 2, di sini kelompok 1. Dah? Sekarang siapa yang mau duluan? Tunjuk temannya duluan yang mau mengambil kartu. Ayo, Jelita. Oke, kelompok 1 Jelita, kelompok 2 Rama. Ya, maju Rama. Ya, coba sekarang switch. Siapa yang menang, dia yang duluan. Oke, Rama duluan ya. Rama ambil salah satu kartu yang berisi ciri-ciri ini. Bebas, yang mana? Bacakan dan diskusikan sama teman kelompok. Itu termasuk kata apa? 1, 2, 3. Ayo, termasuk kata apa? Kata sifat. Ya, dimasukkan. Jelita, ayo. Ambil salah satu. Coba dibaca dan diskusikan sama temannya. Itu termasuk kata apa? 1, 2, 3. Masukkan ke? Oke. Sudah ya. Sekarang Ibu akan bacakan. Menjelaskan ukuran itu termasuk kata sifat. Apakah benar? Benar? Ayo jangan ragu-ragu. Menjelaskan ukuran termasuk kata sifat. Ya, benar. Berarti Rama sudah benar tadi. Sekarang yang punya Jelita, kata benda. Jelita mendapatkan menjelaskan nama tempat. Nama tempat itu apakah termasuk kata benda? Iya, benar juga ya. Ini termasuk kata benda. Oke, tepuk tangan buat temannya. Sekarang siapa lagi yang mau? Dari ya, Agus sama siapa? Ayo, cepat. Dari, oke Dari. Sweet dulu, siapa yang menang? Oke, Dari duluan. Ciri-cirinya ambil salah satu. Dibaca dan diskusikan. 1, 2, 3. Ayo sekarang Mangayu. Baca dan diskusikan sama teman kelompoknya. 1, 2, 3. Oke. Sekarang Ibu bacakan apa yang sudah didapat. Dimulai dari Dari tadi ya. Dari tadi mendapatkan ditulis setelah kata benda. Ini apakah termasuk kata sifat? Iya, benar. Termasuk kata sifat. Kemudian Mang Ayu tadi dapat ini. Mengungkapkan perasaan. Ini termasuk kata apa? Sifat, ya benar. Ini termasuk kata sifat ya. Oke, tepuk tangan buat temannya. Nah, itu mengenai ciri-ciri dan masih banyak ada contoh lainnya. Ciri-ciri. Ya, sekarang Ibu lanjut ke contoh kata yang diacak. Sekarang yang belum dapat maju ke depan. Sekarang kalian mengambil contoh dari kata yang diacak. Itu apakah termasuk kata benda atau kata sifat? Ayo, sit. Ayo, Divya duluan. Satu, 2, 3. Oke, sekarang De Agus.
Termasuk apa? 1, 2, oke. Sudah ya, sekarang Ibu akan ambil. Dimulai dari Divya tadi. Divya mengambilnya kartu yang berisi tulisan botol dan gambar botol. Ini termasuk kata benda, kata adik Divya. Apakah benar ini kata benda? Kenapa bisa disebut kata benda? Siapa yang tahu? Karena menjelaskan nama apa, Krasin? Iya, menjelaskan nama barang ya. Ini termasuk kata benda. Sudah benar, Dek Divya. Sekarang yang punya Dek Agus mengambil ini, gambar wangi. Nah, wangi ini termasuk apa? Kata benda apa kata sifat? Kenapa bisa disebut kata sifat? Siapa yang tahu? Karena menjelaskan sifatnya itu seperti apa ini? Wangi itu seperti apa? Menjelaskan aroma, ya, wangi ya. Ayo, tadi dari Pia dan Dago sudah bisa dan sudah benar. Beri tepuk tangan dulu sama teman-temannya. Oke, sekarang lagi satu contoh. Ayo, siapa yang mau ke depan lagi untuk mengambil ciri-ciri contoh dari kata-kata yang diacak untuk dimasukkan ke kata benda dan yang lain. Yuk, yang lain. Ya, ayo Rama. Maju ke depan. Rama sama Jelita? Oke, sweet dulu. Oke, Jelita duluan yang ini. Contoh dari kata sifat dan kata benda yang secara diacak. Ayo ambil. Itu, ayo diskusikan dulu sama teman kelompoknya. 1, 2, 3. Oke, sekarang giliran Rama. Ambil. 1, 2. Oke, sekarang Ibu akan periksa apakah sudah benar. Tadi dimulai dari Jelita. Jelita tadi ngambilnya kucing. Nah, kucing ini termasuk kata benda atau kata sifat? Kenapa bisa disebut kata benda? Siapa yang tahu? Karena Hewan. menyebutkan nama? Hewan. Iya, menyebutkan nama hewan. Kucing itu nama hewannya. Ini benar, sudah. Kemudian, tadi Rama mengambil ini. Piring yang diambil. Piring itu menurut Rama itu kata benda. Apakah benar ini piring kata benda? Karena Menjelaskan suatu benda. ya, menjelaskan suatu benda. Ya, menjelaskan suatu benda termasuk kata benda. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Baik, jadi menggunakan media ini, kalian itu bisa tahu yang mana sih termasuk kata benda, mana sih termasuk kata sifat, bagaimana ciri-cirinya. Kalian bisa belajar menggunakan media papan Pak Kadas ini. Seperti itu, mengerti? Mengerti. Gimana, seru nggak pakai media ini belajar? Seru. Oke, sekarang boleh duduk dulu, kembali ke tempat ya. Sekarang Ibu beri kalian LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Ini harus kalian selesaikan dengan teman kelompok kalian. Sebelum itu Ibu akan jelaskan cara pengerjaannya. Perhatikan semuanya. Nah, di sini lembar kerja yang pertama ada nama. Nama yang ditulis adalah nama kelompok kalian. Ya, nama kelompok kalian. Kelompoknya kelompok apa? Seperti itu. Ya, kelompok 1, kelompok 2. Kalau nomornya nomor 1, nomor 2 sesuai nomor absen kalian tulis di sini. Yang ini sebutkan 3 ciri dari kata benda dan 3 ciri dari kata sifat. Sebutkan dulu ciri-cirinya. Tadi kan sudah belajar apa saja ciri-ciri dari kata benda dan kata sifat. Kemudian kalian tuliskan contohnya juga di sini di bawah. 3 ciri, 3 contoh. Seperti yang tadi sudah dipelajari ya. Kemudian LKPD yang kedua. Lembar kerja peserta didik
Yang pertama, isi nama. Nama sama seperti tadi. Isikan nama kelompok kalian. Nomor absen kalian di sebelah sini. Ya. Kemudian kalian tentukan kata sifat dan kata benda dari gambar di bawah ini. Kalian lihat dulu gambarnya. Ini kan sudah isi keterangan. Ibu contohkan, rambut panjang. Rambut itu termasuk kata benda atau kata sifat? Ya, tulis di sini. Habis itu panjang termasuk kata benda apa kata sifat? Tulis di bawahnya. Itu sudah paham? Oke. Ini Ibu kasih. Silakan dikerjakan. Tidak boleh ribut. Ayo diskusi. Ayo ditulis. Tuliskan juga contohnya di bawah ya. Ya, apa contohnya? Tulis di bawahnya. Contoh bendanya apa? Tuliskan. Ya, bebas. Apa saja boleh contohnya. Yuk, sekarang giliran. Coba kasih dari yang buat. Yuk, sekarang cerita yuk. Ayo. Waktunya udah mau habis nih, ayo. Sudah, Bu Guru. Sudah. Oke, kelompok 1 sudah. Mana? Ibu. Oke, tunggu dulu kelompok 2 ya. Iya. Sudah kelompok 2? Lagi sedikit, Bu. Oke. Sudah, Bu. Oke, sudah. Sekarang pilih salah satu teman kalian. Siapa saja boleh untuk mempresentasikan hasil kerja. Dari, ya, dari. Apa yang sudah dibuat? Yuk, dibaca. Nama kelompok 1. 5,1,3. Ya. Nomor 1, kata benda. Menjelaskan nama
Ya, menjelaskan nama warna. Contohnya? Merah. Merah, ya benar. Menyatakan suatu tempat. Contohnya? Rumah. Rumah, ya menyatakan satu tempat rumah. Yang terakhir? Menyatakan nama hewan. Contohnya? Ayam. Oke, pinter. Kata benda sudah semua benar. Ya, sekarang kata sifat. Ayo dibaca. Menjelaskan perasaan. Menjelaskan perasaan. Senang. Contohnya senang. Ya, lagi? Menjelaskan keadaan. Ya, menjelaskan keadaan. Keadaannya seperti apa? Sepi. Ya, lagi? Yang terakhir? Dapat dapat dirasakan apa? Pedas. Oke. Sekarang yang lembar kerja kedua. Yang lain perhatikan temannya. Kelompok 5. Nomor absen 5, 1, dan 3. Ya, langsung dibaca. Gambarnya rambut panjang. Yang termasuk kata benda adalah? Rambut. Rambut. Kata sifatnya? Panjang. Panjang. Pintar. Lagi? Meja. Meja apa? Bundar. Meja bundar. Yang termasuk kata benda? Meja. Kata sifatnya? Bundar. Bundar. Lagi? Baju baru. Kata bendanya? Baju. Kata sifat? Baru. Yang terakhir? Lemon asam. Lemon asam. Kata bendanya? Lemon asam. Kata bendanya? Lemon. Lemon. Kata sifatnya? Asam. Oke, tepuk tangan buat temannya. Silakan duduk kembali dari. Ya, kalian sudah mengetahui apa itu pengertian dari kata benda, apa pengertian dari kata sifat. Baik, itu adalah materi yang kita pelajari hari ini. Sebelum Ibu tutup, ada yang bertanya dulu? Tidak? Nah, jika tidak, Ibu yang akan bertanya. Ibu yang akan bertanya jika kalian tidak ada yang bertanya. Nah, apa yang kalian pelajari hari ini? Siapa yang masih ingat angkat tangan? Ya, Gus? Kata benda dan kata sifat. Oke, kata benda dan kata sifat. Gampang kan? Gampang. Oke. Nah, bagian mana yang kalian rasa masih sulit? Apakah mempelajari kata benda dan kata sifat ini sulit? Tidak. Yakin? Iya. Suka kalian belajar kata benda kata sifat? Oke. Nah, siapa yang bisa menyebutkan satu contoh kata benda? Rama. Kata benda. Kucing. Kenapa bisa dinyatakan kucing? Menyebutkan? Menyebutkan nama? Ya, kucing. Karena menyebutkan nama hewan. Lagi, siapa yang bisa menyebutkan satu contoh kata sifat? Kelompok 1 sekarang, tadi sudah kelompok 2. Kelompok 1, kata sifat. Kata sifat, ayo. Agus. Wangi. Wangi. Kenapa itu termasuk kata sifat? Karena memiliki aroma. Ya, aromanya wangi seperti itu ya. Aromanya busuk seperti itu. Ya. Nah, itulah mengapa kita penting mempelajari kata benda dan kata sifat agar kalian bisa menggambarkan suatu benda yang kalian lihat. Misalnya kalian melihat motor di jalan. Kalau kalian tidak tahu sifatnya, kalian akan susah untuk menjelaskan pada orang lain seperti itu ya. Kalau kalian sudah tahu sekarang, misalnya kalian di jalan melihat motor. Nah, teman kalian melihat bertanya, motor apa yang kamu lihat? Menjelaskan, saya melihat motor hitam. Nah, berarti motor itu hitam. Motor sebagai kata apa? Benda. Hitamnya sebagai? Kata sifat. Oke, sudah paham kalian? Baik, itulah pentingnya kita mempelajari kata benda dan kata sifat. Baik, sekian pertemuan kita hari ini. Ibu cukupkan. Tugas di rumah adalah kalian buat 3 kata benda.
Nah, ini adalah PR kalian di rumah. PR-nya adalah buatlah 3 contoh dari kata benda dan 3 contoh dari kata sifat yang ada di rumah kalian. Ayo dicatat dulu, biar tidak lupa nantinya. Sudah? Sudah. Sudah, sekarang masukkan buku kalian. Masukkan. Dah, yuk. Baik, karena pertemuan kita sudah berakhir, tadi diawali dengan doa, sekarang ditutup dengan doa. Berdiri dulu semuanya. Baik, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa Ibu pimpin, doa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi.